Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar rangkaian listrik bolak-balik, lanjutan dari pertemuan pertama. Nah, rangkaian listrik, jadi seperti kita belajar rangkaian listrik searah, ada resistor. Maka pada rangkaian listrik bolak-balik ada resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, jadi kalau kita lihat yang pertama, yaitu rangkaian murni resistor. Jadi rangkaian resistor murni, jadi hanya ada resistor dan arus bolak-balik, yaitu arus PLN ya. Nah, misalnya kita punya resistor, tentu simbolnya kan seperti ini resistornya, dihubungkan dengan listrik bolak-balik. Maka ini adalah V, tentu bersamanya V maksimum sin omega T. Kemudian di sini R-nya berapa ya kan? Nah, ketika ada arus bolak-balik mengalir I, lalu mengalir ke sini dan seterusnya. Nah, maka sifat dari resistor murni dia bersifat pasif ya. Dia bersifat pasif. Dia hanya membuat daya terdisipasi. Jadi dayanya terdisipasi atau dayanya hilang gitu ya, dalam bentuk panas. Nah, maka sifat dari rangkaian resistif murni sifatnya yaitu arus I itu sefase dengan tegangan. Jadi sudut fasenya sama. Jadi kalau kita gambarkan di dalam grafik, ini omega T fungsi waktu, ini T, ini V atau I juga boleh. Maka kalau arusnya seperti ini grafik arus, maka grafik tegangan juga sama-sama sefase, mungkin lebih besar atau lebih kecil aja. Nah, ini V. Jadi kalau I-nya 0 maka V-nya 0, kalau I-nya maksimum maka V-nya maksimum, dan seterusnya ya. Itu namanya sefase. Nah, kalau sefase, kalau V-nya ini V maksimum sin omega T, maka I-nya juga sama, yaitu I maksimum sin omega T. Jadi bentuknya sama-sama seperti ini. Nah, kalau nggak sefase gimana? Nanti ini tambah berapa derajat, tambah 90 atau kurang 90 ya. Nah, kemudian kalau pada diagram fasornya, pada diagram fasor ini R, kemudian ini V maksimum, maka I-nya di sini. Jadi sini omega T-nya. Artinya sudutnya berapa? Jadi kan misalnya omega T-nya berapa? 90 atau 180. Maka arusnya dan I-nya sama-sama sudutnya sama, sudut fasenya sama. Jadi pada resistor murni tidak ada istimewa berarti kan. Nah, selanjutnya rangkaian induktor murni. Induktor ini berarti solenoida. Jadi sini ada listrik bolak-balik, sumber arusnya. Kemudian di sini ada solenoida atau induktor namanya ya. Maka namanya induktor murni. Nah, berarti sama dengan yang di atas. Kalau ini V maksimum sin omega T, maka ada arus yang mengalir, lalu ada arus mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, induktor ini bersifat menyimpan energi dalam bentuk jadi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, jadi menghasilkan medan magnet induksi. Jadi ketika ada medan magnet induksi, maka nanti ada arus induksi ke kiri. Jadi ada flux induksi, maka ada arus induksi ke kiri ya. Arus utama ke kanan, arus induksi ke kiri. Nah, bagaimana sifatnya? Nah, sifatnya I terlambat
90 derajat terhadap V atau dengan V. Jadi V-nya mendahului. Kenapa? Karena I-nya ditolak oleh GGL induksinya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, kalau ini adalah grafik arus, maka grafik V-nya, maka V-nya I-nya terlambat, berarti V-nya mendahului, berarti V-nya lebih besar daripada I-nya. Nah, jadi ini V-nya. Jadi cara membacanya gini, lihat aja pada saat 0. Jadi kalau dia di bawah dengan yang di atas, maka yang bawah lebih terlambat, yang di atas lebih mendahului gitu ya. Nah, sedangkan kalau diagram fasornya, pada diagram fasornya, kalau ini R, kemudian ini induktor, biasanya ada namanya XL. Nah, berarti kalau arusnya di sini I, maka V-nya ini dia, V daripada induktor. Jadi selisihnya 90 derajat. Jadi kalau kita bacanya 0 di sini, lalu ke sana 90, 120, 270. Jadi siapa yang duluan berarti yang VL. Nah, kalau tadi kita misalkan kalau misalnya I-nya adalah I maksimum sin omega T, maka V-nya bukan gitu lagi, V maksimum sin omega T. Nah, ini V-nya mendahului, maka ditambah 90 derajat, tambah 90 derajat, karena V-nya lebih dulu 90 derajat. Jadi kalau I-nya I maksimum sin omega T, maka V-nya tambahkan 90 karena dia mendahului ya. Oke, kemudian rangkaian selanjutnya, rangkaian yang ketiga, rangkaian kapasitor murni. Rangkaian kapasitor murni disebut dengan rangkaian kapasitif. Jadi ada sumber arus bolak-balik dihubungkan dengan kapasitor. Biasanya kapasitor simbolkan C ya. Kalau induktor di L biasanya. Berarti kalau ini ada V, maka nanti ada arus yang mengalir dan seterusnya. Nah, kapasitor ini berfungsi sebagai menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi arusnya masuk dulu, baru muncul I. Arusnya masuk dulu, baru muncul tegangan ya. Nah, berarti sifatnya I mendahului V 90 derajat. Berarti I mendahului. Kenapa? Nah, sebelum muncul arus, sebelum muncul tegangan, maka ada arus dulu yang mengisi kapasitornya. Jadi kalau kita lihat grafiknya nanti, kalau I-nya grafik yang ini, maka I-nya mendahului, berarti V-nya terlambat. I mendahului, berarti V terlambat, maka V-nya di bawah. Nah, gitu. Nah, pada diagram fasornya, biasanya ini XL, XC. Berarti kalau ini adalah I, maka V-nya C yang ini. Jadi kalau ini sifatnya I-nya yang lebih dahulu ya, 90 derajat. Jadi kalau persamaannya, kalau I itu adalah I maksimum sin omega T, maka V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, di sini I-nya lebih dulu, berarti V-nya terlambat 90. Kalau terlambat 90, maka dikurangi 90 derajat. Nah, maka kalau ini I-nya, maka V-nya terlambat 90 derajat. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau rangkaiannya semuanya dirangkai? Rangkaian seri RLC. Jadi pada rangkaian itu ada semuanya. Ada R, ada L, ada C.
ini R-nya, ini L-nya, ini C-nya. Jadi ini resistor, kalau L itu induktor atau solenoida, C itu adalah kapasitor. Maka ini ada sumber tegangan bolak-balik. Nah, ketika ada sumber tegangan bolak-balik, maka ada arus yang mengalir ya. Ada arus yang mengalir, maka ini resistor, I-nya induktor, I-nya kapasitor. Tapi di sini ada juga tegangan. Tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Nah, bagaimana sifatnya? Karena dia seri, yang pertama I-nya sama ya. I pada resistor sama dengan I pada kapasitor, sama dengan I pada konduktor, berarti sama dengan I total. Nah, kemudian nanti hambatan total ini disebut dengan Z. Nah, disebut dengan Z. Sedangkan hambatan pada konduktor, hambatan pada induktor namanya XL, omega dikali L. Sedangkan hambatan pada kapasitor namanya XC seper omega kali C, di mana omega itu adalah kecepatan sudut 2V per T atau 2VF seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat grafiknya, diagram fasornya gini dia. Diagram fasornya, kalau ini R, kalau nanti di sini ada hambatan pada induktor, hambatan pada kapasitor. Nah, maka berapa hambatan totalnya? Kita lihat XL dengan XC dulu. Seandainya XL-nya lebih besar, katakanlah XL-nya lebih besar, misalnya 1000, ini 500. Maka selisihnya XL dikurangi SC dulu, katakanlah segini ya. Lalu R-nya berapa? Misalnya segini. Nah, maka Z-nya yang mana? Nah, maka ini dari Pythagoras. Jadi ini sebenarnya vektor. Jadi vektor, berarti Z-nya yang ini ya. Nah, gitu deh. Jadi kalau ini sudutnya theta, jadi XL dengan XC dikurangi dulu. Bisa saja nanti XC-nya lebih besar, maka Z-nya di ke bawah nanti. Oke, nah berapa besarnya Z? Nah, besarnya Z kan Pythagoras nih. Berarti R kuadrat, XL kurang XC dikuadratkan, nanti diakarkan ya. R kuadrat tambah XL kurang XC dikuadratkan. Nah, begitu juga seandainya nanti kita ingin mencari hambatan total. Berarti di sini ada VR, di sini ada VL, di sini ada VC. Nanti ini dikurangi dulu berapa ya kan? XL VL dikurangi VC, di sini VR-nya, lalu di sini hambatan totalnya. Nah, V total, VT lah, V total. Nah, berapa V totalnya? Sama rumusnya dengan yang di Z ya. Jadi akar dari VR kuadrat tambah VL dikurangi VC dikuadratkan akar gitu. Nah, jadi ini persamaan untuk Z, hambatan total, ini V totalnya. Oke, jadi kita ulang lagi. Kalau pada rangkaian listrik RLC ada tiga-tiganya, yaitu ada R resistor, induktor, dan kapasitor. Ketika ada arus mengalir, karena dia seri, maka sifat arusnya sama ya. I resistor sama dengan I induktor, sama dengan I kapasitor, sama dengan I total. Nah, hambatan totalnya namanya Z. Lalu hambatan masing-masing, kalau R langsung berapa ohm, sedangkan XL, jadi hambatan pada